Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam berkelimpahan untuk kita semua. Alhamdulillah, senang sekali bisa hadir kembali di acara Rona Ramadan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya dengan senang hati ingin menyapa Bapak dan Ibu, kawan-kawan semuanya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di saat ini pertemuan kita, Bapak dan Ibu, kawan-kawan semua senantiasa dalam keadaan sehat dan kita tetap dapat menjalankan ibadah Ramadan ini dengan baik, penuh khusyuk, dan makin ke belakang kita makin aktif, makin bersemangat untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan berbagai amalia Ramadan yang terus kita tingkatkan dari waktu ke waktu. Kawan-kawan semua yang saya muliakan, yang saya banggakan, saya ingin bercerita pada kesempatan ini tentang pengalaman saya suatu ketika mendapat undangan kehormatan ke kantor BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Ketika saya berada di sana, saya mendapat kesempatan untuk melihat presentasi dari pimpinan BNN dan sungguh sangat mengejutkan bagi saya ketika mendengarkan paparan bahwa saat ini ada satu hasil survei yang dilakukan oleh BNN yang sangat memprihatinkan buat kita semua. Karena ternyata dari survei itu mengatakan bahwa terdapat kurang lebih 2,3 juta pelajar-pelajar kita itu mengkonsumsi narkoba. Saya sangat prihatin ketika mendengar itu. Saya terharu mendengar itu dan rasanya susah diterima oleh akal sehat kita. Kok bisa pelajar-pelajar kita yang sehari-hari di sekolah mendapatkan pelajaran, mendapatkan materi tentang penguatan nilai-nilai karakter dan seterusnya, tapi mengapa masih banyak ditemukan anak-anak pelajar kita yang terlibat mengkonsumsi narkoba ini? Memang data ini tidak secara khusus menunjukkan angka pelajar di Sulawesi Selatan, tapi siapapun dimanapun sepanjang itu dialamatkan pada status sebagai pelajar, itu tentu kita semua harus merasa prihatin dengan kondisi itu. Bahkan karena angka prevalensi pengguna narkoba bagi pelajar ini yang sangat tinggi, maka negara Indonesia pun kemudian dikategorikan sebagai salah satu negara yang masuk pada kategori darurat narkoba. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya banggakan, mungkin kita semua sudah tahu bahwa efek dari penggunaan narkoba ini itu sangat luar biasa merugikan bagi anak-anak kita. Bukan hanya dari aspek kesehatannya, tapi anak-anak yang siswa-siswa kita yang kemudian menjadi pengguna narkoba ini itu bisa dihadapkan pada kondisi-kondisi psikologis yang dapat lebih berbahaya untuk perkembangan ke depannya. Ya, bayangkan saja anak-anak yang sering mengkonsumsi ini itu akan lebih mudah merasakan situasi panik, gampang merasa cemas, ya. Mereka itu sering berhalusinasi, bahkan kadang-kadang mereka itu dihadapkan pada kondisi depresi yang sangat berbahaya. Nah, anak-anak yang depresi itu sangat berbahaya Bapak Ibu, ya, karena kalau itu tidak ditekan, kondisi depresinya itu bisa makin meningkat. Dia bisa mengalami yang disebut dengan neurosis, bahkan bisa masuk ke tingkatan psikosa. Nah, kalau anak-anak kita sudah seperti ini makin membahayakan kehidupan dan perkembangan mereka ke depan. Karena itu saya ingin mengajak pada kesempatan ini, kita harus memiliki kepedulian untuk ini semua. Tidak mungkin ini kita bisa biarkan berlalu. Dan saya ingin kita warga pendidikan, khususnya saudara-saudaraku, Bapak Ibu para tenaga pendidik, dan termasuk orang tua, ayo kita harus menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap masalah ini. Tidak mungkin kita biarkan ini. Dan saya ingin teman-teman di sekolah, guru-guru memiliki kepedulian dengan menunjukkan tindakan nyata. Teman-teman guru bimbingan dan konseling, ayo bikin program-program yang bisa memberikan pencegahan untuk anak-anak kita tidak terjebak dalam kondisi yang seperti ini. Mungkin kegiatan-kegiatan yang bisa membawa anak-anak itu lebih merasakan atmosfer kesejukan yang lebih baik di sekolah. Bikin program-program sekolah yang lebih kondusif lagi,
Ciptakan lingkungan sekolah yang lebih kondusif. Ciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan, supaya anak-anak kita bisa menikmati kehidupan sekolah itu yang lebih menyenangkan. Tidak justru melarikan persoalan-persoalan yang dihadapinya itu dengan mengkompensasikan sikapnya dengan melakukan hal-hal yang lebih mendatangkan keburukan bagi dirinya, seperti mengkonsumsi narkoba. Bahkan terus terang di momen Ramadan ini, menurut saya ini satu hal yang mungkin perlu menjadi perhatian kita semua. Ayo, momen Ramadan ini kita jadikan sebagai momen untuk kembali memperkuat, memperkokoh keutuhan dan menciptakan harmonisasi yang bagus dalam rumah tangga. Bayangkan kalau aktivitas Ramadan ini kita isi dengan membangun komunikasi yang baik. Kita mulai dari makan sahur bersama, ya. Di sore hari kita duduk berbuka bersama, makan malam bersama, mungkin tarwi bersama, mungkin tadarus bersama. Ya, kalau ini dilakukan secara rutin selama Ramadan, tanpa kita sadari, ternyata kondisi ini bisa menyebabkan anak-anak yang selama ini mungkin komunikasinya agak terputus dengan orang tua, bisa bertemu kembali. Dalam suasana itu, anak-anak mendapat ruang untuk berkomunikasi, bercakap-cakap dengan orang tua. Anak-anak bisa dengan gampang berkomunikasi dengan guru-gurunya, sehingga anak-anak kita terhindar dari kondisi stres. Kalau ada masalah yang mereka hadapi, tidak selalu berpikir untuk melarikan masalahnya itu ke hal-hal yang bersifat negatif. Tapi ketika ada masalah, di dalam rumah dia punya orang tua, bisa diajak berbicara. Ada ibunya, ada bapaknya, ada kakaknya, ada omnya, ada tantenya, ada kakeknya, ada neneknya, semua bisa diajak berbicara. Kalau dia ke sekolah, mungkin di sana ada guru BK-nya, ada wali kelasnya, ada guru-guru favoritnya, ada kepala sekolahnya. Inilah kesempatan yang terbaik. Momen Ramadan ini menurut saya harus dimanfaatkan untuk bisa merajut kebersamaan bagi anak-anak, menciptakan komunikasi agar anak-anak kita bisa dicegah dari awal untuk tidak mengalihkan persoalan-persoalan dirinya dengan mengkonsumsi narkoba, tetapi dia larikan ke kegiatan-kegiatan produktif, memperbanyak kegiatan olahraga, memperbanyak kegiatan beribadah, memperbanyak kegiatan salat jamaah, memperbanyak kegiatan berdialog, berdiskusi, dan seterusnya, sehingga anak-anak kita betul-betul bisa tumbuh dan berkembang seperti apa yang kita harapkan. Saya kira itu yang terpenting, dan sekali lagi kata kuncinya, ayo saya mengajak saudara-saudaraku semua, para guru, orang tua, dan kepala sekolah, ayo kita sama-sama memerangi ini semua. Dan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan melawan tindakan penyalahgunaan narkoba ini dengan sangat tegas. Kita akan memberikan tindakan tegas untuk anak-anak kita yang tidak bisa melakukan hal yang positif dan melakukan tindakan menggunakan narkoba ini. Katakan tidak untuk narkoba. Sekali lagi, katakan tidak untuk narkoba. Dan kita menjalani hari-hari kita sebagai siswa, sebagai pelajar yang memiliki ilmu pengetahuan yang hebat dan juga karakter yang terpuji. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.